Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama dan yang kami hormati Ibu Juarni Siregar SPD MKom selaku dosen pengampu pada mata kuliah Statistika Probabilitas. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai probabilitas. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Zahra Putri Fairuz dengan NIM 63220343, lalu rekan saya. Saya Nisa Nur Hayati dengan NIM 63220357. Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, berikut adalah topik yang akan kita bahas saat ini. Yang pertama ada definisi dari statistika probabilitas, yang kedua ada pendekatan dalam probabilitas, yang ketiga ada ruang sampel dan titik sampel, yang keempat ada aturan dasar perkalian, yang kelima ada konsep dasar peluang, yang keenam ada studi kasus, dan diakhiri dengan kesimpulan. Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan definisi dari statistika probabilitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, probabilitas dapat diartikan sebagai kemungkinan atau peluang terjadinya suatu peristiwa. Statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data, sedangkan statistik adalah data, informasi, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Dari kumpulan data, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data. Statistika probabilitas adalah cabang ilmu yang mempelajari pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data dengan fokus pada pengukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Dalam konteks ini, probabilitas merujuk pada ukuran atau peluang bahwa suatu kejadian akan terjadi, yang dinyatakan dalam bentuk angka antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi, sedangkan nilai 1 menunjukkan bahwa peristiwa tersebut pasti terjadi. Pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan dalam probabilitas. Pendekatan dalam probabilitas merupakan metode yang digunakan untuk menentukan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Ada beberapa pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada pendekatan klasik. Pendekatan klasik ini berasumsi bahwa semua hasil dari suatu percobaan memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Dalam pendekatan ini, probabilitas suatu peristiwa A dihitung dengan rumus PA atau probabilitas terjadinya peristiwa A sama dengan banyaknya kejadian A yang diharapkan per banyaknya kejadian yang mungkin, atau dengan simbol PA sama dengan NA per NS. Yang kedua ada pendekatan frekuensi relatif. Pendekatan frekuensi relatif ini mengukur probabilitas berdasarkan frekuensi kejadian suatu peristiwa dalam sejumlah percobaan yang dilakukan. Probabilitas ini dihitung dengan rumus PA sama dengan total percobaan per jumlah kejadian A. Dan yang terakhir ada pendekatan subjektif. Pendekatan ini menilai probabilitas berdasarkan penilaian pribadi atau keyakinan individu terhadap kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Pendekatan ini seringkali digunakan ketika tidak ada data yang cukup untuk menghitung probabilitas secara objektif. Selanjutnya ada ruang sampel dan titik sampel. Definisi dari ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel sendiri sering dilambangkan dengan huruf S besar atau T besar. Setiap elemen dalam ruang sampel disebut dengan titik sampel. Sedangkan titik sampel adalah hasil individual dari percobaan yang dilakukan. Setiap hasil yang muncul dalam ruang sampel merupakan titik sampel. Halnya saat kita melempar dadu. Jika kita melempar sebuah dadu, ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dalam percobaan melempar dadu ini, hasil titik sampelnya adalah 6. Dalam hal peristiwa atau kejadian, konteks probabilitas adalah himpunan dari satu atau lebih hasil yang terjadi dalam suatu percobaan. Ada 3 macam operasi himpunan. Yang pertama ada gabungan atau union. Notasinya A gabungan B, menunjukkan kejadian di mana salah satu atau kedua kejadian A dan B terjadi. Yang kedua ada irisan atau intersection. Notasinya adalah A irisan B, menunjukkan kejadian di mana baik A maupun B terjadi secara bersamaan. Dan yang terakhir ada komplement. Notasinya A komplement, menunjukkan semua hasil yang tidak termasuk dalam kejadian A. Pembahasan selanjutnya yaitu aturan dasar perkalian. Aturan dasar perkalian merupakan metode yang digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan hasil dari beberapa prosedur yang dilakukan secara berurutan. Terdapat 3 metode dalam aturan dasar perkalian. Yang pertama ada diagram pohon. Metode ini merupakan cara visual untuk menggambarkan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Setiap cabang dari diagram mewakili pilihan yang berbeda.
Seperti yang ada di contoh, ada celana, baju, dan pasangannya. Untuk celana ada 2 pilihan, ada hitam dan biru. Untuk baju ada kuning, merah, putih, dan ungu. Dari diagram di samping, kita dapat membentuk 6 pasangan outfit berbeda dengan 2 celana dan 3 baju. Metode kedua yaitu tabel silang. Tabel silang merupakan cara lain untuk mengorganisir informasi mengenai kombinasi yang mungkin dengan menggunakan tabel. Seperti contoh yang sama, berdasarkan data yang disajikan, ditemukan sebanyak 6 pasangan yang memenuhi kriteria tertentu seperti yang ada di tabel. Metode yang terakhir yaitu pasangan terurut, yang merupakan cara untuk mencatat setiap kombinasi sebagai pasangan yang terpisah. Ini sering digunakan dalam konteks himpunan. Selanjutnya ada konsep dasar peluang. Konsep dasar peluang ini mencakup berbagai jenis peluang yang digunakan untuk menganalisis kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Ada beberapa jenis peluang termasuk dengan rumus yang relevan. Yang pertama ada peluang gabungan. Peluang gabungan ini merupakan peluang terjadinya 2 atau lebih kejadian secara bersamaan. Jika kita memiliki 2 kejadian A dan B, rumus untuk menghitung peluang gabungan adalah P buka kurung A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang P irisan B. Yang kedua ada peluang kejadian saling asing. Peluang kejadian saling asing ini merupakan kejadian saling lepas atau saling silang yang kejadiannya tidak memiliki irisan. Artinya, jika suatu kejadian terjadi, kejadian lainnya tidak dapat terjadi. Untuk kejadian saling lepas A dan B, rumusnya adalah P buka kurung A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Yang ketiga ada peluang kejadian saling bebas. Peluang kejadian saling bebas ini merupakan kejadian di mana terjadinya satu kejadian tidak mempengaruhi terjadinya kejadian lainnya. Untuk 2 kejadian A dan B ini yang saling lepas, rumusnya adalah P buka kurung A irisan B sama dengan PA dikali PB. Yang terakhir ada peluang kejadian bersyarat. Peluang ini mengukur probabilitas terjadinya suatu kejadian dengan syarat bahwa kejadian lain telah terjadi. Rumusnya yaitu peluang A bersyarat B sama dengan P buka kurung A irisan B per PB. Slide berikutnya berisikan studi kasus. Pada slide ini saya telah menyajikan sebuah studi kasus mengenai perhitungan statistika yang dapat diterapkan dalam situasi nyata. Pada pendekatan ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis data. Pada studi kasus tersebut, kita fokus analisis yang mencakup ruang sampel, kejadian, dan perhitungan probabilitas berbagai aspek dalam partisipasi pemilihan umum presiden 2024. Data yang digunakan tersebut berdasarkan data pemilihan tetap atau DPT yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau disebut dengan KPU. Nah, di sini studi kasus kita mengenai penerapan dari hasil rekapitulasi resmi ya pemilihan umum presiden 2024. Untuk pemilihan umum presiden 2024 terdapat 3 calon pasangan ya dan 3 calon wakil presiden juga. Prabowo Subianto dipasangkan dengan Gibran Rakabuming Raka, Anies Baswedan dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Mahfud MD. Masing-masing 3 calon pasangan tersebut memiliki koalisi yang berbeda, ada koalisi Indonesia Maju, koalisi Perubahan, kerjasama partai dan politik, dan mendapatkan hak suara yang tentunya berbeda ya. Pada Prabowo Subianto mendapatkan 96.214.691 yang setara persentasekan sebesar 58,59%. Nah, ini nanti kita coba analisis ya kenapa dia bisa dapat 58,5%. Nah, nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya kita di slide berikutnya. Jadi untuk Anies Baswedan mendapatkan hak suara 40.971.906 yang disetarakan dengan 24.095%. Ganjar Pranowo mendapatkan suara 27.040.906
878, setara dengan 16,7%. Dari 3 calon pasangan hak suara tersebut digabungkan menjadi 164.227.475 yang setara dengan 100% ya, karena kan mendapatkan hak suara masing-masingnya. Dari hak suara ini didapatkan tadi 164 juta. Kemudian kita dalam persenannya itu 97,51. Nah, suara tidak sah. Nah, ini kemungkinan suara yang dalam pemilihan umum itu tidak sah karena memang ada beberapa terjadi kesalahan, yaitu sebesar 4.194.536. Ini presentasikan 2,49. Yang pemilihan yang menggunakan hak pilih sebesar 168.422.011. Pemilihan yang terdaftar di dalam Indonesia pada tahun 2024 pemilihan umum ya, 204.807.222. Nah, dari total ini kemudian kita jumlahkan pada penduduk perkiraan di 2023 itu dengan angka 279.118.866. Oke.